dan Bapak yang saya hormati, saya diminta untuk sharing. Ini boleh saya sharing untuk slide saya. Jadi kalau mungkin tadi Prof. Ratna lebih banyak kepada aturan ya. Jadi bagaimana regulasinya sehingga dapat menjadikan guru besar atau mempunyai jabatan tertinggi di dalam sebuah rumah sakit pendidikan. Nah, saya mungkin lebih aplikatif ya, Pak Dr. Darwito sebagai moderator. Jadi mohon nanti untuk diskusinya bisa memicu diskusi lebih lanjut. Baik, Ibu dan Bapak yang saya hormati, kalau kita lihat mungkin diskusi tentang mencetak guru besar di rumah sakit pendidikan, ini tentunya tidak lepas dari sebetulnya apa sih misi dari rumah sakit pendidikan. Ini mestinya juga merupakan satu hal yang harus kita sepakati. Jangan hanya sebatas tulisan, ya. Jadi tulisan. Jadi kalau kita tahu di dalam review dari literatur, jadi review yang dilakukan saya kira awal tahun 2000-an sudah betul-betul mencantumkan di situ bahwa rumah sakit pendidikan itu pasti akan berkorelasi ya sebagian besar dengan kualitas layanan yang luar biasa tadi yang diceritakan oleh Prof. Ratna. Jadi mestinya di sini misi rumah sakit pendidikan itu bukan hanya pelayanan, tetapi juga pendidikan. Pendidikannya juga berkualitas. Yang ketiga adalah dia melakukan penelitian-penelitian yang berkualitas, bukan hanya di level nasional ya, tetapi juga di level internasional. Bahkan tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Ratna juga menelurkan banyak inovasi-inovasi klinik yang tentunya memberikan bendera keunggulan dari rumah sakit pendidikan tersebut. Nah, apakah kita sepakat dengan definisi ini? Dan tentunya apabila kita sepakat dengan misi ini, tentunya ada banyak hal yang perlu kita persiapkan untuk mencapai 4 atau melaksanakan 4 misi tersebut dengan baik. Ya, satu yang mungkin kita diskusikan pada hari ini adalah tentang SDM. Bagaimana SDM itu nanti akhirnya adalah selain infrastruktur yang menunjang dan sistem yang menunjang, ini merupakan salah satu komponen yang akan menentukan pelayanan unggul dan adanya inovasi-inovasi yang berasal dari penelitian. Ya. Nah, saya melihat bahwa ini yang perlu kita sepakati. SDM itu apakah hanya cukup untuk pelayanan, ataukah untuk pelayanan yang lebih? Karena ini adalah rumah sakit pendidikan yang tadi disebutkan bahwa dia bukan hanya pelayanan, tetapi dia sampai menghasilkan suatu inovasi-inovasi klinik. Nah, oleh karena itu SDM-nya pun harus berbeda dengan SDM di rumah sakit yang hanya melakukan kegiatan pelayanan. Jadi kalau kita lihat di dalam aturan di Indonesia sendiri, karena rumah sakit, dosen di rumah sakit pendidikan ini ada beberapa macam, tetapi saya kira dengan aturan Permenristek Dikti 2016 ini, kita melihat bahwa semua orang yang bertugas mendidik, apapun statusnya itu disebut dengan dosen. Dengan konsekuensi bahwa dia mampu atau diberi peluang untuk mencapai jabatan fungsional akademik tertinggi, ya sama derajatnya. Ya, tentunya ini adalah suatu peluang yang bisa diraih oleh semua dari kita apabila kita melihat ini sebagai sebuah peluang. Walaupun di lapangan kita melihat bahwa dosen sendiri mempunyai banyak kategori. Jadi ada kategori yang sifatnya dosen tetap ya, yang dari perguruan tinggi ya, atau dosen yang tidak tetap, atau dosen dengan perjanjian kerja, ataupun juga dosen yang sifatnya adalah hanya dosen tamu ya. Jadi ada 4 kategori yang biasanya ada di sebuah
rumah sakit pendidikan. Dan tentunya ini masing-masing mempunyai kekhasan sendiri. Kalau untuk dosen tetap, apakah itu PNS atau pegawai tetap, kalau di kami ini di UI ini sama ya dengan di UGM, jadi dosen tetap, PNS tetap ya, itu mendapatkan NIDN ya. Dan kalau kita lihat kalau yang tidak tetap ya itu mereka akan mendapat NUP. Kalau misalnya dia penuh waktu dan dia dapat memenuhi SKS tertentu, maka disebut sebagai dokdiknis penuh waktu atau dokter pendidik klinis penuh waktu, dan ini tentunya akan mendapatkan NIDK. Sedangkan dosen tamu adalah dosen-dosen yang berasal dari luar. Nah, kalau kita lihat memang masing-masing mempunyai kewajiban yang berbeda-beda. Tetapi saya kira untuk kenaikan jabatan fungsional akademik ini tidak dibedakan ya. Khusus untuk dosen tetap dan dosen NIDK ini kalau kita lihat memang kewajibannya berbeda. Misalnya untuk beban kerja tetap sama ya. Hanya untuk Tridharma perguruan tinggi, ini untuk NIDK tentunya ini lebih kecil, yaitu hanya 4 SKS per semester dibandingkan untuk yang dosen tetap. Sedangkan untuk pelayanan di rumah sakit tentunya sesuai dengan penugasan bagi dosen tetap ya, perguruan tinggi, ataupun untuk dosen NIDK tentunya ada batasan minimalnya. Ya. Nah, sebagai dosen itu sendiri tentunya dia akan merangkak mulai dari asisten ahli sampai ke guru besar. Yang tentunya itu dapat saja dan mungkin sangat mungkin diraih bagi teman-teman yang ada dalam mungkin kelompok tadi dokdiknis yang mempunyai NIDK ya. Sehingga dia bisa beralih ya, jenjang jabatan kalau di dokdiknis adalah sampai ahli utama, tapi dia karena dia juga termasuk sebagai dosen, maka dia juga mampu untuk bisa melakukan sampai ke guru besar dengan syarat bahwa yang bersangkutan tentunya harus menjadi NIDK dan memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan pangkat sesuai yang berlaku. Nah, kalau kita lihat di sini memang ada usia maksimalnya ya. Kalau misalnya untuk NIDN ya, ini saya kira untuk pemahaman kita saja. Kalau NIDN tentunya di sini usia terakhir ini 65 tahun bagi non profesor, kalau profesor 70 tahun ya. Sedangkan NIDK ini mempunyai juga akhir usia pensiun yang sebanding ya. Di sini kalau kita lihat NIDK kalau non profesor 65 tahun, tapi kalau profesor purna tugas ini bisa sampai 79 tahun. Sedangkan untuk NUP ini tidak ada batasan. Ya, apa syarat umum NIDK ini tentunya yang harus dipahami oleh teman-teman yang berstatus NIDK. Ya, tentunya ini syaratnya tidak kalau tidak sulit ya. Karena saya kira dokumen-dokumen yang diperlukan ini sudah dimiliki oleh teman-teman ya, dan tinggal memang perlu ada semacam kerjasama yang baik antara rumah sakit pendidikan dengan institusi pendidikan yang menjadi mitranya tersebut. Ya, apa hak dosen yang memiliki NIDK? Tentunya dia akan memperoleh sama seperti NIDN ya, kecuali gajinya ya. Jadi dia akan mendapatkan honor dan atau tunjangan sesuai perjanjian kerja, dia bisa diusulkan jabatan akademik ya, dan menempati jabatan struktural atau tugas tambahan, kemudian mengikuti pembinaan ya dan peningkatan kompetensi, dan tentunya di sini juga masuk sebagai perhitungan rasio kalau dia masuk di dalam staf di dalam prodi. Nah, ini tentunya akan dibiayai oleh masing-masing perguruan tinggi yang menggunakan atau yang memiliki NIDK tersebut. Nah, kalau kita lihat ini hanya untuk penjelasan saja bahwa ini yang untuk NIDK yang khusus ini, jadi mengajarnya memang dikatakan
penuh waktu ya, dan dosen dengan perjanjian kerja ini paruh waktu ya. Nah, untuk yang dokter dosen di Kemenkes yang penuh waktu ini mestinya yang mengangkat adalah dari Kemkes. Ini yang saya kira ini dalam klausul Dokdiknis yang masuk dalam NIDK ya. Kemudian kalau kita lihat apa isu-isu ya. Nah, untuk aturan jabatan ini saya kira ini sama ya, kenaikan jabatan antara NIDK ataupun dengan NIDN dengan landasan hukum saya kira yang sama sebanding. Sedangkan ini yang di UGM di mana prosedur itu sama ya, baik untuk NIDN ataupun NIDK ya, sampai ke guru besar ya. Saya tidak akan panjang dalam hal ini. Nah, ada beberapa isu yang mungkin perlu kita bicarakan di dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah bagaimana sebetulnya pemahaman ya dan persepsi tentang pentingnya jabatan akademik ya bagi perkembangan program studi dan juga fakultas ya. Ya, kita tahu bahwa untuk program studi guru besar tentunya akan memberikan nilai lebih, dan tentunya juga bagi rumah sakit ataupun fakultas pasti guru besar itu mempunyai pendalaman keilmuan yang excellent lah ya. Nah, tetapi untuk klinik dikaitkan dengan klinik, nah kadang terjadi konflik. Mana dulu, apakah mau konsultannya dulu, apa mau S3 dulu? Karena yang bisa naik ke guru besar itu sampai sekarang adalah baru yang sebatas dari S3 ya. Pernah ada suatu wacana tentang guru besar klinik ya, jadi profesor klinik, tetapi itu kan aturannya juga belum ada ya. Terus kemudian apakah memang Kementerian Kesehatan juga memerlukan guru besar? Sehingga kadang-kadang ini juga menjadi satu tarik ulur. Untuk apa ngurus guru besar ya? Kalau misalnya memang itu tidak diperlukan atau tidak diharuskan ya. Jadi di sini ada perlunya dukungan dan regulasi dari Kementerian Kesehatan terkait pengembangan SDM itu sendiri. Sehingga kita harus melihat bahwa SDM di rumah sakit pendidikan mestinya berbeda dengan SDM di tempat yang bukan rumah sakit pendidikan. Dan ini mestinya memang tertulis ya, apakah tentang motivasi dari institusi tersebut ataupun misi dari rumah sakit tersebut, dan ini perlu ada suatu regulasi khusus. Kemudian yang lain, isu yang lain, aturan PAK ini juga tidak selaras antara dua kementerian tersebut ya, atau mungkin kalau ada kementerian dalam negeri nanti juga agak sedikit berbeda. Sehingga ini yang tidak selaras ini membuat teman-teman kadang-kadang frustrasi. Ini yang saya tulis, sistem administrasinya yang berbeda, frustrasi, habis waktu. Belum lagi ditambah kriteria PAK yang kadang berubah-ubah. Tahun ini misalnya kalau sekolah boleh naik pangkat, 5 tahun berikutnya ternyata enggak boleh, boleh lagi ya. Jadi artinya hal-hal seperti itu memang perlu ada semacam ya mungkin pengaturan yang lebih bijak ya, sehingga bisa kita lihat secara utuh kenapa perubahan-perubahan tersebut atas alasan apa. Dan yang terakhir, isu yang terakhir adalah bahwa penyediaan SDM untuk pendidikan profesi dokter ini sebetulnya siapa yang bertanggung jawab? Dan siapa yang perlu membiayai? Karena kalau kita lihat, misalnya kita bicara dengan rumah sakit memerlukan nggak orang yang mempunyai mungkin keahlian seperti ini? Wah, kita belum perlu. Nah, terus siapa yang akan terus kemudian memberikan pembiayaan ini? Saya kira ini perlu difikirkan bersama tentang pembiayaan, baik untuk pengembangan SDM ataupun untuk pengembangan dari mungkin infrastruktur yang ada di rumah sakit pendidikan itu sendiri, sehingga jelas. 1 menit lagi, Prof. Dan 1 menit lagi. Ya, ini sudah selesai Pak Darwito, dan tidak menimbulkan
kebingungan ataupun frustasi dari teman-teman yang bekerja di lapangan. Saya kira itu isu-isu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.